Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya anak-anakku? Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kalian bertemu kembali dengan Bu Guru di pelajaran agama. Anak-anakku semuanya, meskipun pada semester genap ini kita masih PJJ, anak-anak harus tetap apa? Harus tetap semangat. Semangat belajar. Anak-anak harus tetap semangat belajar. Kemudian anak-anak juga harus tetap disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas yang ibu guru berikan. Baik anak-anak, kita mulai ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Supaya aktivitas kita pada pagi hari ini diberi kemudahan oleh Allah dan kita selalu dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pagi hari ini untuk mengawali semester 2 kita akan belajar di KD 3.1 yaitu kalimat thayyibah tarji. Anak-anak sudah tahu ya kalimat thayyibah itu apa? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Sedangkan tarji, apa itu tarji? Perhatikan, tarji secara bahasa berarti kembali. Kemudian berarti tarji bermakna mengembalikan semua urusan yang menimpa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Apabila adanya cobaan justru semakin menjauhkan diri kita dari Allah, itu pertanda apa? Kita tidak rela menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Semua urusan makhluk telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah akan kembali kepadanya. Kepadanya itu kepada Allah, ya. Semua cobaan yang dialami manusia juga sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Lafal kalimat tarji. Anak-anak perhatikan ya, nanti ditirukan, kemudian kalau sudah nanti dihafalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Guru ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulangi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita lanjut yang poin B, terbiasa mengucapkan kalimat tarji. Kalimat tarji diucapkan ketika mendengar kabar duka cita, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terpeleset atau terjatuh. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini adalah kejadian-kejadian yang menyedihkan. Meninggal dunia, kemudian terjadi kecelakaan, kemudian ada bencana alam, kemudian terpeleset atau terjatuh. Anak-anak, apabila kita mendengar, melihat, atau mengalami sendiri kejadian-kejadian yang menyedihkan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap manusia akan menerima cobaan dari Allah. Bentuk cobaan itu ada dua, yaitu bisyari dan bil khair. Apa itu bisyari? Bisyari adalah ujian atau cobaan yang tidak disenangi oleh semua orang. Contohnya, manusia diuji dengan kesulitan, miskin, hidupnya miskin, dan rasa putus asa.
Kemudian yang kedua adalah bil khair. Bil khair adalah ujian atau cobaan yang disenangi oleh semua orang. Contohnya apa? Manusia diuji dengan nasib baik, kekayaan, dan kesenangan hidup. Itu adalah cobaan. Kemudian manusia harus bisa sabar dan ikhlas menerima musibah yang datang menimpanya. Nah, kita dianjurkan bersabar ya ketika apa? Menerima musibah yang menimpa kita. Barang siapa yang tertimpa musibah, ia menghadapinya dengan ikhlas dan sabar dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut dan memberi ganti dengan yang lebih baik. Itu ya. Kemudian yang poin C adalah perilaku menghadapi musibah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia tanpa izin siapa? Tanpa izin Allah. Allah tidak akan menguji hambanya dengan musibah di luar kesanggupannya. Allah juga tidak akan mendatangkan musibah jika tidak ada hikmah di balik kejadian itu. Jadi semua musibah itu pasti ada hikmahnya. Sebagai seorang yang beriman, kita harus apa? Yakin bahwa segala musibah ada hikmahnya, meskipun musibah tersebut sangat berat. Perhatikan, ada dua bentuk musibah yang dialami oleh manusia, yaitu musibah yang berarti azab Allah dan ujian Allah. Musibah yang berarti azab dari Allah diberikan kepada siapa? Orang-orang yang lalai, antara lain orang-orang yang berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu perbuatan yang tidak baik ya anak-anak. Kemudian meninggalkan perintah Allah dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang berarti ujian dari Allah diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi yang kedua tadi adalah musibah yang berarti ujian dari Allah. Nah, musibah yang berarti ujian dari Allah diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Melalui ujian tersebut, dosa seseorang akan diampuni oleh Allah, asalkan ikhlas dan sabar menerima. Oke. Sekarang ini, adapun ciri orang yang dapat mengambil hikmah dari musibah yang dialami adalah perubahan perilaku menjadi lebih bertakwa. Kemudian setelah menerima musibah, perilakunya juga menjadi lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain. Baiklah anak-anak, materi pada pagi hari ini pada KD 3.1 kita akhiri, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Nanti bagi anak-anak yang sudah mempunyai buku paket, bisa dibuka di buku paket akidah. Kemudian untuk tugas pada hari ini bisa anak-anak buka di link di bawah ini ya. Nanti tugasnya bisa dibuka, kemudian bisa dikerjakan. Oke anak-anak, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.